warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, perkenalkan nama saya Ria Widya Sandi. Saya dari Magister IPS 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pembelajaran IPS di Era New Normal, kaitannya dengan pembentukan SDM unggul Indonesia 2045. Pendidikan merupakan dasar elemen yang sangat penting untuk menyiapkan generasi emas bangsa dalam menghadapi era globalisasi yang sangat cepat ini. Tentunya akan jadi tantangan yang cukup berat jika tidak diimbangi dengan persiapan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Secara global, itulah untuk membentuk perlunya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk generasi emas sebagai penerus kemajuan bangsa. Tenaga pendidik sendiri memegang peranan penting atau kunci utama keberhasilan untuk dapat menghasilkan generasi emas Indonesia tahun 2045 yang bermutu dan berkualitas seperti yang telah direncanakan. Oleh karena itu, tenaga pendidik harus kompeten atau harus mempunyai kemampuan dalam mendesain dan merencanakan pembelajaran yang bermakna serta bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan peserta didik. Tujuan dari pembelajaran IPS itu sendiri diantaranya untuk meningkatkan kepekaan siswa terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar, terampil dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan memiliki mental yang positif. Dalam menghadapi kesenjangan sosial, pembelajaran di era new normal ini membuat para peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara online. Sehingga pendidikan mengalami perkembangan yang sangat cepat, di antaranya penggunaan media dan metode pembelajaran berbasis digital. Di antara media digital yang digunakan dalam penerapan pendidikan ekopedagogik dalam pembelajaran IPS di era new normal ini adalah metode pembelajaran barcode. Peserta didik memiliki motivasi dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial atau IPS tentang materi kerusakan lingkungan karena dikemas dalam bentuk digital sesuai dengan karakter generasi sekarang, yaitu mahir dalam mengoperasikan perangkat digital. Sehingga pembelajaran berbasis ekopedagogik di era new normal ini mampu menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga keseimbangan alam. Model pembelajaran ekopedagogik sendiri sangat sesuai dengan pembelajaran IPS di era new normal ini karena terdapat berbagai acuan yang digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran yang terdiri dari 4. Yang pertama, membangun keseimbangan peserta didik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak. Yang kedua, menggunakan 3 pilar ekopedagogik, yaitu penggunaan teknologi secara kreatif dan kritis, konsep kelenturan ekologi sosial dan literasi budaya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengatasi pencapaian kompetensi akademik dengan level yang tinggi berdasarkan pada kategori taksonomi Bloom. Dan yang keempat sendiri, dilakukannya proses pembelajaran yang interaktif baik di dalam maupun di luar kelas untuk mewujudkan keterampilan sosial peserta didik. Ekopedagogik sendiri merupakan gabungan dari 2 kata pertama, yaitu ekologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya sekitar, dan yang kedua, pedagogik, yaitu ilmu pendidikan yang didasarkan pada nilai filosofis baik teoritis maupun praktis yang digunakan seseorang pendidik dalam mendidik peserta didiknya. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa ekopedagogik sendiri merupakan sebuah pendekatan dalam dunia pendidikan yang bertujuan membangun kesadaran ekologi peserta didik. Perkembangan dunia teknologi secara langsung berdampak pada lingkungan alam sekitar. Siswa diajak refleksi kritis atas kondisi kehidupan lingkungan yang sudah tidak sesuai dengan harapan. Pendekatan digunakan untuk mengajak peserta didik dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun generasi yang lebih baik lagi. 3 bidang utama dalam ekopedagogik, yaitu dasar-dasar sains, konsep ekologi dan biologi melalui ekoliterasi dan pengaruh manusia terhadap sistem ekologi, baik pengaruh positif maupun negatif. Yang kedua, melibatkan seluruh subjek pendidikan melalui dialog yang konstruktif dan kreatif terhadap kemajuan teknologi dan komunikasi, serta politik ekologi dengan cara ekoliterasi kritis.
dan menghasilkan berkelanjutannya kehidupan yang lebih baik lagi melalui pemahaman dan kesadaran dari berbagai perspektif budaya alam, hubungan antara lingkungan dan manusia, serta menambah wawasan ekoliterasi budaya. Tujuan mata pelajaran IPS antara lain: yang pertama, memahami konsep yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, mampu dalam berkompetensi, komunikasi, dan kerjasama. Memiliki kesadaran dan berkomitmen pada nilai-nilai dan kemanusiaan. Yang keduanya, mampu berpikir secara kritis, inquiry, logis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah-masalah sosial, dan memiliki keterampilan sosial lainnya. Secara umum, tujuan pendidikan IPS yaitu yang pertama, agar peserta didik memiliki kepekaan terhadap masalah sosial di lingkungan peserta didik, terampil dalam menyelesaikan masalah sosial, dan mempunyai mental positif dalam menghadapi ketimpangan sosial yang terjadi. Yang kedua, tujuan pembelajaran IPS tersebut dapat tercapai apabila menggunakan model pembelajaran yang baik dan berbasis teknologi. Yang ketiga, karena disesuaikan dengan perkembangan peserta didik di era sekarang ini. Model pembelajaran ekopedagogik di era new normal. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi era new normal pada semua sektor, tak terkecuali pada sektor pendidikan. Dalam memasuki era new normal ini, ada beberapa satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran secara daring, luring, maupun kombinasi, tergantung dari kondisi wilayahnya masing-masing. Beberapa satuan pendidikan memiliki metode pembelajaran daring atau online secara penuh setengah situasi new normal, tatanan kehidupan baru saat ini. Beberapa di era new normal membuat pembelajaran para peserta didik untuk membuat metode pembelajaran yang berbasis digital dan mampu mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka atau online dengan daring yang kaitannya disebut dengan pembelajaran kombinasi. Pada pembelajaran daring, pendidikan dan peserta didik berada dalam aplikasi internet yang saling berinteraksi, seperti pada waktu pembelajaran konvensional di dalam kelas. Di era revolusi industri 4.0, kita juga dituntut untuk melakukan pembelajaran abad 21. Salah satunya penggunaan teknologi komunikasi dengan melakukan pembelajaran secara online. Pembelajaran daring atau online menggunakan perangkat elektronik sebagai media pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Dunia pendidikan diganti dengan sistem pembelajaran secara daring atau online berbasis digital. Media pembelajaran digital ini dapat digunakan untuk pembelajaran daring atau online. Peserta didik dapat memanfaatkan smartphone. Mereka juga menghubungkan dengan alamat bahan ajar tentang pencemaran lingkungan melalui sistem barcode, sehingga para peserta didik termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran IPS tentang lingkungan. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan pembelajaran sudah diberikan oleh guru. Diharapkan siswa mampu memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, diantaranya kerusakan lingkungan yang ada di daerah sekitar. Pembelajaran yang diberikan dapat menjadi motivasi siswa untuk melaksanakan pembelajaran di era new normal ini. Peserta didik di era generasi ini memiliki kebiasaan dalam menggunakan smartphone. Oleh sebab itu, perlu media atau modal pembelajaran dengan mengoptimalkan penggunaan smartphone. Kondisi saat ini menuntut para pendidik dan peserta didik untuk beradaptasi dengan keadaan era new normal ini dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Peserta didik atau pendidikan juga memiliki perkembangan yang sangat cepat, diantaranya penggunaan metode dan media pembelajaran yang berbasis digital. Pendidikan ekopedagogi sendiri berorientasi pada pemahaman yang utuh dalam hakikat manusia dengan alam yang sangat memiliki relasi esensial. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada pengembangan materi secara tekstual, melainkan kontekstual. Kesimpulan dari masalah ini semuanya adalah penggunaan metode pembelajaran yang berbasis digital dan berada pada konteks kehidupan siswa
agar mereka mampu mengkontribusi pembelajaran pengetahuan secara bermakna. Penggunaan media pembelajaran di IPS dengan menggunakan aplikasi ScanCourse yang dapat digunakan pada perangkat berbasis Android untuk membantu proses pembelajaran di era new normal ini. Baiklah, materi ini saya akhiri. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.